Ketika Qin Chen bergegas menuju sumber jiwa iblis, leluhur Anlei dan yang lainnya juga melihat ke sana. Tidak, anak itu bergegas. Ucap leluhur Anlei dengan marah. Perangkat sumber jiwa iblis ini adalah harta karun klan iblis abis, bagaimana bisa jatuh ke tangan orang lain? Hentikan mereka, ucap seorang leluhur berteriak, dan dengan raungan, dia langsung muncul di depan Qin Chen dan yang lainnya. Pria ini adalah seorang lelaki tua, ditutupi jubah gelap, dan matanya seperti pisau. Di depan dan di belakang Qin Chen, ejakulasi langsung keluar dari tubuhnya dan memenuhi cahaya bintang gelap di langit. Cahaya bintang gelap ini terus melonjak dan langsung menyelimuti dunia di depan mereka. Qin Chen dan yang lainnya langsung merasa seolah-olah tubuh mereka ditekan oleh kekuatan besar, dan kekosongan di sekitarnya menjadi lengket. Si Kong Zhen sangat marah, leluhur bulan gelap, kamu berani menghalangi jalan tuanku. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba memberontak? Leluhur bulan gelap tampak tenang, pemberontakan. Si Kong Zhen, apakah kamu bercanda? Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Qin Chen dan si Kong Zhen, dan berkata dengan dingin, ini adalah harta karun yang telah kami dedikasikan untuk dimurnikan di sini selama ratusan juta tahun. Kami berbaik hati mengizinkan Anda masuk sebelumnya, tetapi Anda masih ingin mengambilnya. Itu konyol. Saya menyarankan Anda untuk segera keluar dari sini. Jika Anda tidak menyingkir, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ucap leluhur bulan gelap dengan aura pembunuh yang mengerikan langsung keluar dari tubuhnya. Mendengar ini, si Kong Zhen dan Li Yuan Zizun sangat marah, tetapi saat ini, Qin Chen tiba-tiba berbisik, si Kong, Li Yuan, jangan marah. Tuanku, ucap si Kong Zhen dan Li Yuan Zizun sama-sama menoleh dengan kaget, tapi mereka tetap menyingkir. Qin Chen memandang leluhur bulan gelap, yang memiliki mata tenang dan pandangan meremehkan. Qin Chen berkata dengan ringan, biar ku tebak, alasan mengapa kamu di sini untuk berkorban dan menyempurnakan penghalang klan iblis abis adalah untuk menerobos ke tempat ini, mendapatkan harta karun ini, dan kemudian menggunakan harta klan iblis abis untuk mengendalikan dunia iblis ini bukan? Leluhur bulan gelap mengerutkan kening, lalu kenapa? Qin Chen berkata dengan tenang, aku juga anggota klan gelap. Sekarang kaisar tahta terperangkap, leluhur lain tidak dapat melarikan diri, dan di luar, pemimpin klan iblis abis bergerak. Kita semua adalah anggota klan kegelapan. Tidak peduli siapa yang mengendalikan benda ini, itu akan menjadi berkah bagi klan kegelapan. Jadi, aku di sini untuk membantumu. Aku akan melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Ucap Qin Chen dengan ringan. Hahaha, apakah kami membutuhkan bantuanmu? Ucap leluhur bulan gelap tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu pikir aku berbohong padamu? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Leluhur bulan kegelapan mencibir, matanya seperti belati. Anak muda, keluar dari sini, jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Oh, kamu keras kepala. Ucap Qin Chen menghela nafas, dan setelah dia selesai berbicara, sumber kegelapan yang menakjubkan di tubuh Qin Chen tiba-tiba melonjak, dan jejak kekuatan yang mengerikan langsung berkumpul di tangan kanannya, dan kemudian dia meninju dengan keras. Dengan keras, kekuatan mengerikan ini langsung menyelimuti leluhur bulan gelap di depannya. Ekspresi leluhur bulan gelap berubah, dan dia tiba-tiba menyilangkan tangan di depan dada, tetapi saat berikutnya, tubuhnya hancur, hanya menyisakan sisa jiwa. Kamu, teriak leluhur bulan gelap menunjukkan ekspresi terkejut dan marah, dan pada saat yang sama, jiwanya yang tersisa perlahan menghilang. Kamu hanya orang mati, beraninya kamu tidak menaatiku. Aku tidak membunuhmu sebelumnya, itu hanya karena aku terlalu malas untuk membunuhmu. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Ucap Qin Chen mencibir. Melihat pemandangan ini, leluhur Anlei dan yang lainnya sangat marah dan ngeri pada saat yang bersamaan. Ini mengerikan. Leluhur bulan gelap juga merupakan leluhur klan gelap mereka, namun dia terbunuh dalam sekejap. Monster macam apa anak ini? Critical instant kill memang tidak menakutkan, tapi yang menakutkan adalah instant kill yang begitu mudah, benar-benar tidak ada perlawanan sama sekali. Ini sungguh keterlaluan. Nak, kamu mencari kematian. Ucap leluhur Anlei dan yang lainnya meraung, dan mereka menyerbu satu persatu. Tapi begitu mereka bergerak,
cahaya iblis hitam di sekitar mereka juga tertarik, dan dengan cepat mendekat, membuat mereka tidak mungkin mendekat. Brengsek, ucap leluhur Anlei dan yang lainnya meraung dengan marah, mereka ingin membunuh Qin Chen, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sebaliknya, salah satu leluhur tertangkap basah dan diserbu ke dalam tubuhnya oleh beberapa cahaya iblis hitam, menyebabkan tubuhnya langsung terbakar, berubah menjadi abu dan menghilang. Kaisar Tahta, yang bertarung melawan 18 boneka iblis, melihat ini dan tampak marah. Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian tidak segera menyingkirkan benda-benda ini? Tuan, anak ini membunuh leluhur Anlei dan ingin menduduki benda ini. Kita harus menghentikannya, ucap leluhur Anlei dengan marah. Hentikan dia, apakah perlu? Ucap Kaisar Tahta ekspresinya jelek, benda ini dijaga oleh banyak cahaya iblis. Apakah menurutmu orang ini bisa mendekati perangkat sumber jiwa iblis? Mendengar ini, leluhur Anlei dan yang lainnya terkejut, berbalik, dan melihat aliran cahaya iblis hitam lain muncul dari bola tersebut. Jumlah mereka sangat banyak, dan semuanya menjaga sumber jiwa iblis. Cahaya iblis hitam ini seperti hantu, tergantung di luar bola, sehingga mustahil bagi orang untuk mendekat. Jika Qin Chen berani mendekat, dia pasti akan menjadi sasaran cahaya iblis hitam ini. Biarkan dia pergi. Jika dia punya nyali, dia akan mendekat. Ucap banyak leluhur yang tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, tubuh Qin Chen bergetar dan dia bergegas menuju perangkat sumber jiwa iblis. Tuanku, ucap Si Kongzhen dan Lin Yuan Zizun mengubah warna mereka dan segera mengikutinya. Qin Chen melirik mereka berdua dan berkata, kalian berdua, mundurlah. Hal ini untuk mencegah mereka mengikuti. Tuan, ini terlalu berbahaya. Saya bisa menghentikan cahaya iblis hitam ini untuk Anda. Ucap Si Kongzhen dan Lin Yuan Zizun berkata dengan tergesa-gesa. Tidak perlu, ucap Qin Chen menyipitkan matanya. Dia bisa merasakan hubungan samar antara dirinya dan cahaya iblis ini, yang memberi Qin Chen perasaan samar bahwa cahaya iblis hitam ini mungkin tidak menyerangnya. Saat berikutnya, Qin Chen mendekat. Dalam sekejap, semua cahaya iblis hitam ini bergerak, mendesis dan dengan cepat mendekati Qin Chen, dan masing-masing mengeluarkan suara merengek. Si Kongzhen dan yang lainnya semuanya tampak gugup, sementara leluhur Anlei bahkan mencibir. Apakah orang ini mencari kematian? Jumlah cahaya iblis hitam di sekitar bola sangat mengerikan, setidaknya ada puluhan atau ratusan cahaya iblis, dikelilingi oleh begitu banyak cahaya iblis, bahkan jika itu sekuat mereka, mereka pasti akan mati. Bagaimana anak ini bisa melawan? Dia melihat Qin Chen, menghadapi dampak dari banyak cahaya iblis hitam, perlahan bergerak maju, aura khusus keluar dari tubuhnya. Dia sudah menebak di benaknya. Saat berikutnya, sebuah adegan yang mengejutkan semua orang terjadi. Ketika cahaya iblis hitam ini hendak menuju ke arah Qin Chen, mereka semua tampak terkejut dan mundur, tidak berani mendekati Qin Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam leluhur Anlei, bola matanya hampir keluar. Cahaya iblis hitam yang sangat aneh ini sebenarnya takut pada pemuda di depannya. Apa-apaan ini? Qin Chen terkejut, dia tidak menyangka tebakannya benar, dan cahaya iblis hitam ini tidak menyerangnya. Mungkinkah? Gumam Qin Chen, hatinya tergerak, leluhur Anlei dan yang lainnya terkejut ketika dia sampai di depan bola hitam dan menyentuhnya dengan tangan kanannya. Nafas mengerikan dilepaskan dari tubuh Qin Chen dan memasuki bola hitam dalam sekejap. Gelombang kekuatan serangan balik yang mengerikan keluar dari bola hitam, mencoba menjatuhkan Qin Chen kembali. Pada saat yang sama, kekuatan menelan yang kuat lahir, mencoba menelan sumber gelap di tubuh Qin Chen. Sumber gelap di tubuh Qin Chen dengan cepat ditelan oleh bola hitam seperti gelombang. Qin Chen terkejut, perangkat sumber jiwa iblis ini sebenarnya memiliki efek penekan yang kuat pada sumber kegelapan. Apa yang terjadi? Gumam Qin Chen terkejut. Dan saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras di kejauhan, dan langit di seluruh benua Heiyu terbelah. Satu demi satu, sosok luar biasa bergegas dari penjara iblis neraka di luar benua Heiyu, dan masing-masing dipenuhi dengan nafas yang luar biasa. Di bawah serangan kuat dari Ero Yuan Zizun, banyak orang kuat dari klan iblis abis akhirnya merobek penghalang benua Heiyu dan bergegas menuju tanah leluhur kegelapan. Klan kegelapan,
Apakah kamu akan melanggar perjanjian yang kita buat sebelumnya? Kamu berani merampok harta klan iblis abis kami, kamu sangat berani. Satu demi satu, tubuh menjulang tinggi, seperti bintang yang turun, melintasi kehampaan yang jauh dan bergegas menuju tanah terlarang yang gelap, dipenuhi dengan niat membunuh. Pemimpinnya, Ero Yuan Zizun, melihat Qin Chen menyentuh sumber jiwa iblis di kejauhan, ekspresinya sangat marah, dan rambut di tubuhnya meledak, dan dia langsung meninjunya. Dengan suara gemuruh, kehampaan meledak dan dunia runtuh. Jurang mengerikan menyapu kehampaan, turun langsung ke tanah terlarang yang gelap, menghancurkan segala sesuatu di langit dan bumi. Sekelompok orang langsung membobol kawasan terlarang yang gelap, seperti memasuki tanah tak bertuan. Kekuatan mendiang tertinggi terungkap dengan jelas dalam sekejap. Satu demi satu, aura mengerikan melintasi langit dan bumi, langsung menerobos ke dalam tanah terlarang yang gelap, seolah memasuki tanah tak berpenghuni. Segera setelah mereka memasuki area terlarang yang gelap, kekuatan aturan gelap yang kuat turun seketika dan menekan Ero Yuan Zizun dan lainnya. Erosi Zizun mengerutkan kening dan mendengus dingin. Penindasan semacam ini cukup kuat, menyebabkan kekuatan iblis abis di tubuhnya mandek, dan kekuatan kegelapan menekannya. Ero Yuan Zizun mengabaikan penindasan ini dan menamparkan Qin Chen dari kejauhan. Kemudian dia melihat tangan raksasa setinggi bintang, bergemuruh dan menekan langsung ke arah Qin Chen. "Tuan, hati-hati!" teriak Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun meraung bersama. Keduanya membakar sumber kegelapan pada saat yang sama, dan aura gelap yang mengepul dari tubuh mereka melonjak ke langit. Pada saat yang sama, Istana Iblis Kun dan gerbang batu Lin Yuan berdiri di depan mereka, dan menahan serangan Ero Yuan Zizun. Di hadapan publik, telapak tangan Ero Yuan Zizun yang mencapai langit langsung menghancurkannya dan mendarat di Istana Iblis Kun dan gerbang batu Lin Yuan. Dengan keras, dunia runtuh dan kehampaan meledak. Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, Istana Iblis Kun dan gerbang batu Lin Yuan mengeluarkan bunyi klik, dan itu terus-menerus didorong mundur oleh telapak tangan Ero Yuan Zizun. Keduanya menjerit dan meraung, membakar sumber kegelapan dengan ganas, mencoba memblokir serangan Ero Yuan Zizun, tapi sia-sia. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, tangan besar Ero Yuan Zizun masih bergulir dengan keras, dan terdengar suara gemuruh. Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun terbang mundur, dengan darah berceceran di sekujur tubuh mereka. Meskipun keduanya adalah penguasa tertinggi jangka menengah dan orang kuat dari klan kegelapan, Ero Yuan Zizun bukanlah pemimpin tertinggi tahap akhir biasa, tetapi juga pemimpin klan iblis abis. Orang kuat seperti itu tidak bisa dilawan oleh orang biasa. Melihat serangan Ero Yuan Zizun hendak mengenai Qin Chen. Tiba-tiba, serang, teriak Kaisar Tahta meraung, dan menekan tangannya ke tanah. Dengan suara gemuruh, seluruh tanah terlarang yang gelap berguncang. Dari bawah tanah terlarang yang gelap, formasi besar muncul satu demi satu. Dari tanah, gelombang yang menakjubkan melonjak. Sumber kegelapan mencapai langit, dan seketika, dia memblokir Ero Yuan Zizun. Sumber kegelapan bertabrakan dengan tangan besar Ero Yuan Zizun, dan berubah menjadi abu pada saat yang bersamaan. Si Kong Zhen dan Lin Yuan Zizun keduanya menoleh dengan kaget. Semua orang mendengarkan perintah dan mengaktifkan formasi area terlarang untuk menghentikan anggota klan iblis abis. Ucap Kaisar Tahta berteriak dengan tajam. "Tuanku, Anda," ucap leluhur Anlei dan yang lainnya tampak tidak percaya. Mereka semua mendongak kaget. Mereka jelas terkejut bahwa Kaisar Tahta akan menghentikan Ero Yuan Zizun untuk Qin Chen. "Apa yang masih kamu lakukan?" ucap Kaisar Tahta berteriak dingin, dengan ekspresi tegas, "Tempat ini adalah area terlarang klan gelap kita. Bagaimana kita bisa membiarkan klan iblis abis menjadi sombong? Tidak peduli apa yang dikatakan anak ini, dia tetap dari klan gelap kita. Bahkan jika harta itu diperolehnya, apa yang akan terjadi?" ucap Kaisar Tahta tampak bertekad. Dia juga memikirkannya. Karena Qin Chen dapat mengabaikan cahaya iblis hitam ini, dia adalah kandidat terbaik untuk menyempurnakan perangkat sumber jiwa iblis. Setelah perangkat sumber jiwa iblis dapat disempurnakan oleh Qin Chen, maka pihak lain akan dapat mengendalikan seluruh dunia iblis. Pada saat itu, klan gelapnya akan sepenuhnya menginvasi tempat ini. Ini peluang yang luar biasa.
Adapun siapa yang memperbaikinya, apakah itu penting? Tahta, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh klan iblis abis kami? Saat itu, klan kegelapanmu bekerja sama dengan klan iblis abis kami, tetapi kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah mengambil tindakan terhadap klan iblis abis kami. Sekarang, kamu sebenarnya ingin untuk memurnikan harta keluarga iblis abis kami. Apakah kamu ingin bertarung sepenuhnya dengan klan iblis abis kami? Ucap Ero Yuan Zizun berdiri dengan bangga di dalam kehampaan, dengan wajah dingin, dan matanya seperti matahari dan bulan, menatap dingin ke arah Kaisar Tahta, dengan niat membunuh. Melawanmu, Ero Yuan Zizun, mengapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Ucap Kaisar Tahta mendengus dingin. Saat itu, klan iblis abismu telah berjanji untuk menyerahkan dunia ini kepada klan gelapku untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, semua yang ada di sini seharusnya adalah milik klan gelapku, tapi sekarang kamu telah memaksa masuk ke benua Heiyu klan gelapku, dan bahkan mendobrak penghalang benua Heiyu, mengakibatkan keterikatan antara sumber kegelapan dan sumber di dunia iblismu. Seharusnya kamulah yang melanggar kontrak. Sekarang, di langit di atas penjara iblis tak terbatas, sumber kegelapan yang mengepul menghilang dan dengan cepat bergabung dengan dao surga di atas klan iblis abis. Selain itu juga bertentangan dengan dao surga di seluruh dunia iblis. Seluruh dunia iblis bergemuruh, seolah-olah akhir telah tiba. Kaisar Tahta berkata dengan dingin, Ero Yuan Zizun, jika Anda, klan iblis abis, masih bersedia mematuhi perjanjian yang dibuat saat itu, Anda harus segera pergi untuk memperbaiki dunia penjara iblis neraka dan mencegah pelarian dari sumber kegelapanku. Ini adalah kerjasama yang sejati. Ucap Kaisar Tahta dengan dingin. Sepertinya kamu keras kepala, teriak Ero Yuan Zizun dengan dingin. Cahaya ganas melintas di kedalaman matanya. Saat berikutnya, kekuatan iblis abis di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan tubuhnya dengan cepat menjadi sangat menjulang tinggi, seperti raksasa, dan menghantam tanah terlarang yang gelap di bawah. Karena kamu bersikeras menentang kami, klan iblis abisku akan menghancurkanmu hari ini. Kamu sudah mati saat itu dan hanyalah jiwa yang tersisa. Kamu tidak layak hidup di dunia ini. Ucap Ero Yuan Zizun meraung dingin. Tinju besar itu jatuh, seperti meteorit yang jatuh, dengan keras, dunia runtuh, dan menghantam dengan keras peningkatan pembatasan di tanah terlarang yang gelap, menyebabkan seluruh tanah leluhur yang gelap berguncang dan sepertinya runtuh. Semuanya dengarkan perintahku dan ikuti aku untuk menghentikan musuh yang datang. Ucap Kaisar Tahta berteriak dengan marah, menekan tangannya ke tanah. Saat berikutnya, seluruh area terlarang yang gelap meledak, dan makam darah menyala seketika. Di setiap makam darah, setidaknya ada setengah langkah aura tertinggi, dan di sana banyak sekali aura tingkat tertinggi. Ini adalah kekuatan dari klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya yang telah jatuh ke alam semesta ini, dan pada saat ini, mereka meledak. Nak, cepat perbaiki perangkat sumber jiwa iblis. Ucap Kaisar Tahta berkata dengan tegas kepada Qin Chen, dan dia naik ke langit. Serangkaian aura tertinggi memberkati tubuhnya. Formasi 18 boneka iblis langsung pecah, dan ke-18 boneka iblis itu terpesona olehnya. Diberkati oleh aura tertinggi, tubuh Kaisar Tahta menjadi semakin kokoh. Pada saat ini, dia melangkah keluar dari kehampaan selangkah demi selangkah, dan dengan tegas menghadapi Ero Yuan Zizun. Tuan Patriark, ucap Penatua Gumo dan yang lainnya melihat ke Ero Yuan Zizun. Ero Yuan Zizun mendengus dingin, karena klan kegelapan ingin bertarung, maka bunuh mereka semua. Tapi di mana Lord of Abyss Demon yang kamu katakan? Penatua Gumo melihat sekeliling, mengerutkan kening dan berkata, Tuan Patriark, pada saat itu Lord of Abyss Demon dan orang-orang dari dunia bawah memang memasuki penjara iblis neraka, tetapi sepertinya tidak ada jejak mereka di sini. Sekarang aura di tubuh Qin Chen benar-benar mirip dengan anggota klan kegelapan. Penatua Gumo tidak mengenalinya sama sekali. Qin Chen adalah orang dari dunia bawah yang berada di samping Lord of Abyss Demon. Apapun yang terjadi, hancurkan saja semuanya. Teriak Ero Yuan Zizun mendengus dingin. Dia mengambil langkah maju, pelangi ilahi mekar di tubuhnya, dan kekuatan iblis abis mendidih, dan dia datang untuk menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dalam sekejap, kedua belah pihak saling berhadapan dengan gila-gilaan. Keduanya bertarung dengan liar,
dan mereka berimbang. Dalam waktu singkat, tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap satu sama lain. Dari segi kekuatan, Ero Yuan Zizun sebenarnya jauh dari Kaisar Tahta, apalagi Kaisar Tahta saat ini hanyalah sisa jiwa. Tetapi, di tanah terlarang yang gelap ini, kekuatan Ero Yuan Zizun akan sangat ditekan oleh kekuatan kegelapan. Ia hanya dapat mengerahkan 70% atau 80% dari kekuatannya. Di sisi lain, Kaisar Tahta telah memberkati kekuatan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh di seluruh tanah terlarang yang gelap. Makam darah telah berubah menjadi formasi sederhana. Semua kekuatan telah berkumpul di atas Kaisar Tahta, membuat kekuatan di tubuhnya seketika menjadi sangat ekstrim. Keduanya bertarung, dan aura yang mengejutkan menembus langit dan bumi, hampir merobek langit dan bumi di dunia iblis ini, dan aura yang luar biasa melesat langsung ke langit. Pada saat ini, di depan artefak sumber jiwa iblis, Qin Chen tidak menyangka bahwa Kaisar Tahta akan melawan Ero Yuan Zizun untuknya. Tubuh dan pikirannya semuanya tenggelam dalam artefak sumber jiwa iblis di depannya. Dalam artefak sumber jiwa iblis, kekuatan melahap yang mengerikan terus melonjak, menelan sumber kegelapan di tubuhnya. Sepertinya artefak sumber jiwa iblis ini memiliki penindasan yang kuat terhadap kekuatan kegelapan. Tidak peduli berapa banyak kekuatan gelap yang diberikan Qin Chen, dia tidak bisa menekan melahap sumber jiwa iblis. Qin Chen bahkan merasa bahwa bahkan jika dia mengaktifkan darah Raja Kegelapan, dia tidak akan mampu menekan artefak sumber jiwa iblis. Tuan, memurnikan sumber jiwa iblis sama sekali tidak mungkin dilakukan dengan kekuatan eksternal. Anda harus menggunakan kekuatan iblis abis. Pada saat ini, suara Lord of Abyss Demon segera terdengar. Tanpa diingatkan oleh Lord of Abyss Demon, Qin Chen tiba-tiba menahan sumber kegelapan di tubuhnya, dan jejak kekuatan Abyss Demon diam-diam dilepaskan dari tubuh Qin Chen. Dalam kekuatan Abyss Demon ini, Qin Chen juga memasukkan jejak nafas pohon iblis 10.000 dunia. Artefak sumber jiwa iblis, yang sebelumnya sangat melawan dan menekan Qin Chen, pada saat ini, kekuatan penekan dan melahapnya yang kuat langsung melemah lebih dari 10 kali lipat. Serangkaian raungan keras terdengar, dan energi iblis di sekitar bola hitam menghilang seketika, mengungkapkan sumber jiwa iblis di dalamnya. Perangkat sumber jiwa iblis itu seperti bola dunia, benar-benar hitam pekat, dengan sinar cahaya iblis melonjak di sekitar perangkat sumber jiwa iblis. Jauh di dalam cahaya iblis, sepertinya ada sesuatu yang samar-samar di sana. Hal ini memberi Qin Chen rasa keakraban yang kuat. Dari wadah sumber jiwa iblis, aura yang langsung menembus aturan tertinggi klan iblis terpancar dalam sekejap. Di bawah nafas ini, Qin Chen sepertinya merasakan kekuatan dan aturan tertinggi dunia iblis, seolah-olah dia telah melihat pembukaan dunia iblis. Apa? Larangan sumber jiwa iblis telah dibuka. Bagaimana bisa? Di kejauhan, Ero Yuan Zizun yang sedang bertarung dengan Kaisar Tahta merasakan aura ini dan langsung terkejut serta terlihat ngeri. Kaisar Tahta juga menoleh dengan kaget, dengan ekspresi ekstasi di wajahnya.